Oke, kembali lagi dengan kita ya, belajar praktikum biofarmasetika. Ini cara penetrasi salep pada kulit menggunakan alat Front Diffusion Cell. Jangan lupa ya teman-teman, like, subscribe, sama komen, dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan info-info lebih lanjut. Oke, bahan yang kita pakai ada NaOH dan sudah tersedia semua. Ini alatnya ya teman-teman, Front Diffusion Cell. Pastikan alat terhubung dengan listrik teman-teman. Jadi ada menggunakan pompa air. Ini digunakan untuk penghangat, jadi dia mengaliri selang-selang seperti ini. Jadi ada hot plate-nya, ada pengatur suhunya juga ini. Jadi airnya mengalir dalam kondisi hangat dan menggunakan suhu 37 ya teman-teman. Oke, setelah pompa teraliri, kita nyalakan. Suhu yang kita set adalah 37 derajat Celcius sesuai dengan suhu tubuh pada manusia. Oke, sudah kita set 37 derajat Celcius. Ini masih 24 derajat ya teman-teman. Jadi ada tanda masih proses pemanasan ya. Ini water bath yang kita pakai ya teman-teman. Jadi sudah otomatis. Ini alat Front Diffusion Cell-nya. Ini juga ada pemanasnya serta ada stirrernya teman-teman. Oke, ada magnetic stirrernya yang nanti kita gunakan. Alatnya seperti ini, terdiri dari tutup, batang, sama nanti ada alat injektornya. Jadi alat ini terbuat dari kaca semua, jadi preparasinya harus hati-hati. Jadi nanti kulit tikusnya kita taruh di sebelah sini teman-teman. Oke, lanjut kita perhatikan cara-cara sebelum mempraktekannya. Ini adalah magnetic stirrernya. Masukkan magnetic stirrer ini ke dalam alat Front Diffusion Cell melalui lubang atasnya teman-teman. Ini coba perhatikan, kita taruh saja di dalam alat Front Diffusion Cell. Sudah dapat kita lihat, sudah berada di posisi tengah ya teman-teman. Jadi nanti fungsinya untuk memberi atau melarutkan bahan yang ada di dalamnya. Oke, jadi semuanya sudah kita masukkan magnetic stirrernya. Setelah itu menimbang bahan. Yang pertama adalah kita membuat larutan dapar dulu dengan sesuai yang ada di buku atau yang sudah ditentukan. Kemudian kalau sudah jadi, kita tentukan pH-nya sampai pH dapar tersebut mencapai pH 7,4 sesuai dengan standar yang ada di buku. Misalnya kurang asam. Oke, ini pembuatan dapar ya teman-teman. Aduk sampai homogen. Kita siapkan semua bahan-bahannya. Misalkan kurang basah, kita dapat menambahkan dengan larutan NaOH. Misalkan kurang asam, kita menambahkan tetes per tetes HCl1N sampai mencapai pH yang kita inginkan, yaitu 7,4. Oke, setelah itu tetap kita tetesin dengan NaOH1N. Jika kurang basah, misalkan kurang asam, kita tambahi dengan HCl1N sampai pH benar-benar 7,4. Karena pH ini akan mempengaruhi hasil pembacaan pada alat spektrofotometri nanti. Jangan lupa diaduk homogen. Kita biarkan ukur pH selama 3-5 menit sampai hasilnya stabil. Ini bahan-bahan pembuatan dapar, ada NaCl, NaOH, natrium hidroksida, kalium klorida, natrium diklofenak. Ini bahan-bahan yang kita buat dapar dan bahan-bahan yang akan kita praktikumkan pada
biofarmasetika. Yang pertama adalah kita dislokasi hewan uji untuk pengambilan kulit. Jadi biasanya kalau mematikan mencit atau tikus menggunakan kloroform yang ditaruh dalam botol atau toples itu akan menyebabkan rusak pada kulit, sehingga kita harus mendislokasi atau mematahkan leher dari hewan tersebut dengan cara yang benar. Kemudian pastikan hewan uji sudah dalam kondisi mati agar tidak merasa kesakitan saat kita ambil kulitnya. Karena praktikum biofar ini menggunakan kulit, sehingga tidak boleh mematikannya menggunakan kloroform atau ether, takut nanti merusak kulit yang akan kita uji. Setelah tikus atau hewan uji sudah dipastikan mati, kita terentangkan dengan menggunakan jarum pentul. Jadi posisinya seperti ini ya teman-teman, harus kondisi terlentang. Setelah itu mencukur bulu tikus mengarah ke bawah agar tidak merusak kulit yang akan diuji atau menyebabkan sobek atau kerusakan pada kulit, sehingga harus pelan-pelan karena nanti yang akan kita uji adalah kulit hewan ini atau tikus. Oke, setelah dicukur halus, kita perlahan ambil kulitnya dengan cara hati-hati dan jangan sampai sobek. Oke, dengan cara pelan-pelan dan hati-hati kita ambil bagian punggungnya, karena bagian punggungnya ini merupakan kulit yang lumayan bagus dan cara pengambilannya cukup mudah daripada kulit di area perut. Oke, pelan-pelan kita ambil, kita bersihkan lendir-lendir atau mungkin ada pembuluh yang masih ngikut. Jadi nanti cara pengambilan kulitnya dan pencukurannya sesuai dengan video yang sudah kita contohkan. Dari posisinya mana yang dicukur, kemudian yang diambil area mana juga harus sesuai dengan video yang sudah kita share. Kulit yang sudah diambil kita rendam dalam dapar selama 1 jam. Oke, tujuannya untuk yang pertama agar nanti ketika diuji kondisinya bersih, yang kedua sudah menyatu dengan dapar yang kita buat. Oke, kita rendam selama 1 jam dengan dapar yang sudah kita buat. Tikus yang sudah diambil kulitnya taruh dalam kantong plastik dan langsung dikubur dalam tanah. Setelah itu kita cuci spet yang akan digunakan untuk menggunakan larutan dapar. Nanti spet ini satu kelompok menggunakan 1 spet, karena nanti dapar yang per kelompok buat itu beda-beda dan nanti akan mempengaruhi pH dan nilai-nilai yang akan diuji pada spektrum, sehingga dalam satu kelompok hanya menggunakan 1 spet dan harus dicuci sampai bersih menggunakan dapar yang sudah kalian atau masing-masing kelompok buat. Cuci sampai bersih sampai mengandung dapar yang kalian buat. Oke, seperti dicontoh ya, harus sampai bersih dan jangan sampai ada sisa-sisa larutan sebelumnya. Oke, setelah itu kita timbang salep yang akan kita gunakan, yaitu salep natrium diclofenac. Nanti posisinya seperti ini ya teman-teman. Ini alat Fran diffusion cell-nya kita pakai 2 dulu. Yang pertama adalah ukur diameter lubang. Alat Fran diffusion cell menggunakan jangka sorong, jadi lubangnya diameternya berapa itu wajib kita ukur untuk menghitung data nanti yang sudah dikerjakan. Oke, setelah itu kita ukur diameter lubang Fran diffusion cell
dengan cara yang benar, kemudian lihat hasilnya berapa. Oke, betul. Kemudian jangan lupa catat hasil berapa yang sudah kita ukur. Langkah yang kedua, masukkan larutan dapar ke dalam alat front diffusion cell sebanyak 18 ml. Sesuai dengan standar alat ini sudah diukur volumenya, yaitu kurang lebih 18 ml. Sampai meluber sedikit tidak apa-apa, asalkan jangan terlalu banyak untuk tumpahnya. Oke, nanti posisinya seperti ini, dia akan sedikit meluber sampai dengan ada tabungnya ini tidak sampai keluar. Ini tabung sebelah kiri, itu nanti yang akan kita ambil larutan daparnya. Oke, jadi posisinya nanti seperti ini ya teman-teman. Volume yang kita pakai adalah 18 ml. Oke, kita timbang salep yang akan kita uji, yaitu kita menggunakan salep Voltaren. Kita timbang 5 gram cukup ini. Untuk praktik kali ini kita masukkan ke dalam tutup atau tabung fan diffusion cell dengan cara seperti video ini. Jadi kita masukkan sedikit demi sedikit menggunakan sudip, jangan menggunakan sendok karena kita akan kesulitan jika menggunakan sendok. Kalau menggunakan sudip kita bisa mengatur, kemudian bisa menempel-nempelkan pada dinding-dinding alat front diffusion cell. Jadi cara memasukkannya seperti yang ada di video ya teman-teman. Kita perlahan, jangan keburu-buru agar bobot salep yang sudah kita timbang itu masuk semua ke dalam area tutup fan diffusion cell. Oke, seperti cara yang benar sudah kita share dalam video ini. Urutannya harus benar, harus rata. Nah, setelah salep masuk semua ke dalam tutup, kita ambil semua sisa-sisa salep yang ada di perkamen agar salep yang ada di dalam tutup fan diffusion cell bobotnya sesuai dengan berapa yang sudah kita timbang. Oke, kita pasang kulit dari tikus. Jadi posisinya kulit yang area dalam tikus berada di posisi bawah. Kulit yang ada di area luar, kulit epidermis, ada di bagian atas. Jadi posisinya seperti ini ya teman-teman. Setelah posisinya sudah benar, kita letakkan tutup front diffusion cell di atasnya. Tutup ini sudah berisi dengan salep yang sudah kita timbang. Kemudian kasih kulit area. Awas, hati-hati, ini yang adalah salah satu kesalahan praktikan karena kondisinya licin, tidak dipegang dengan hati-hati. Alat ini jika salah satunya pecah harus membeli satu paket. Jadi ketika praktikum harus benar-benar hati-hati. Alat ini dengan menggunakan kulit tikus itu sangat licin sehingga harus memerlukan ketelitian khusus. Oke, jadi posisi pemasangannya seperti ini, dan jangan lupa bagian atasnya dikasih tutup front diffusion cell untuk takut ada oksigen yang keluar. Mungkin ini emang harus dalam kondisi tertutup. diambil dulu, itu menit yang ke-0. Oke, jadi posisinya sudah seperti ini teman-teman. Caranya itu kita ambil larutan yang ke-0, timer V yang ke-0, kita ambil sebanyak 1 mili menggunakan spek yang sudah dibagi per kelompok. Jadi caranya seperti ini, kita ambil 1 mili. Ini adalah V0-nya ya. Jadi atau waktu ke 0 atau T0-nya kita ambil dulu 1 mili, dan ketika sudah ditarik itu tidak boleh dikembalikan lagi.
karena Nah, nanti setelah akan diambil, merubah taruh di konsentrasi botol yang ada di ini, dalam ini diganti alat 1 mili. transduction cell. Setelah diambil, Oke, setelah kita ambil 1 mili, kita tampung dalam file menit ke 0, menit ke 0. untuk nanti dibaca pada alat Masukin yang spektrofotometri. baru pakai ini. Oke, pipet yang baru. jadi ditaruh dalam file. Iya, masukkan Ketika sudah diambil, di timer ya. oke, ditaruh dalam file yang sudah diambil tadi. Nah, ini Oke, kan karena sudah seperti ini. diambil 1 mili. Ketika sudah diambil, harus diganti dengan dapar yang baru menggunakan spet yang berbeda. Jadi ketika mengambil menggunakan spet 1, ketika mengembalikan juga harus menggunakan spet yang berbeda, dan volumenya harus sama-sama 1 mili. Oke, jadi setiap Caranya sama ya. kita ambil harus diganti dengan dapar yang baru. Udah ya. Perlakuan ini dilakukan selama 0 menit, 5 menit, 10 menit, atau ada ketentuan waktu lain sesuai dengan buku praktikum yang sudah 120 atau buku praktikum yang sudah dipakai. Seperti itu. Jangan lupa kita nyalakan setirnya. Jadi susunan alatnya seperti ini ada, jadi bagian tengahnya itu adalah membran atau kulit yang kita pakai. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Untuk cara perhitungannya dapat kalian lihat di video pembuatan dapar, berapa gramnya, kemudian membuat berapa ppm-nya dapat kalian lihat di sini. Kurang lebihnya seperti ini untuk praktikum atau penetrasi natrium diklofenak menggunakan kulit tikus. Oke teman-teman, jadi cara perhitungannya juga seperti ini. Nanti misalkan ada yang ditanyakan boleh komentar di kolom komentar. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Jadi praktikumnya kurang lebih seperti ini. Terima kasih sudah melihat sampai akhir. Jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, dan beri komentar. Terima kasih.